Aduh, itu helmnya kenapa mas? Dilem aja dulu mas ya, helmnya agak lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Oke, pesta demokrasi telah usai. Kalian sudah menentukan pilihan dan info yang terakhir saya dapat itu membuktikan bahwa ternyata memang Pak Jokowi tidak ada pengaruhnya di Jakarta ya. Karena kenapa? Calon yang didukung oleh Rocky Gerung, Jokowi Dodo, yakni Bang RK itu kemudian ternyata kalah di pemilihan DKI, agak lain kan. Oke, di video ini saya ingin membagikan video terkait Rocky Gerung itu kemudian menyinggung soal IKN. Ya bagaimana kabar IKN ya sekarang ini? Udah dibangun mewah-mewah, masa nggak jadi pindah sih? Aduh, kasihan dong duit itu semua, berapa puluh triliun itu yang habis ya. Dan ada nih yang seru, seorang perempuan yang menyinggung dan menyebutkan sebenarnya Jokowi itu turun derajat. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Agustus sudah ada panggilan dari penyidik Barreskrim Polri? Belum? Iya, nggak ada panggilan. Anda pernah dikontak dari Polri? Saya dapat sinyal-sinyal. Apa tuh sinyal-sinyal? Sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan untuk merumuskan delik. Dan mesti saya bilang, ya taruh aja satu poin di situ kan, toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian karena di awal mereka udah katakan ini nggak ada delik, tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polda lalu diambil alih, balik lagi tuh. Jadi buat apa mengambil ulang kasus Beli yang udah di awal dinyatakan ditolak gitu. Itu tinggal soal psikologi ke Barreskrim tuh. Yang ditolak kan yang tidak ada deliknya soal yang penghinaan presiden. Ya. Tapi kan sekarang jadi pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana. Jadi Anda dituding menyebarkan hoax, Bang. Iya, tapi itu kan bahaya juga tuh. Saya bilang kalau saya dapat turun, jangan pakai hoax itu karena saya bisa bongkar lebih banyak lagi hoaxnya Pak Jokowi kan. Itu asalnya. Apa Pak Jokowi nggak pergi ke Cina? Ada kok. Tapi kan kata-kata Anda, Presiden Jokowi menjual IKN ke Cina. Ya, nyari investor artinya menjual, bukan membeli. Jadi Anda menilai bahwa tidak ada unsur hoax di situ. Kalau kata-kata itu yang dipersoalkan. Iya, kan itu bahasa Indonesia, bahasa gaul dari cari investor artinya jual. Apalagi jual Kalimantan yang udah dinyatakan sebagai paru-paru dunia itu kan. Jadi itu bagi saya itu jual masa depan. Kembali lagi berarti sinyal-sinyal yang ada maksud tadi, Anda ingin mengatakan bahwa penyidik sendiri bingung mau mengusut apa ini soal Anda, tidak ada delik di situ. Tuh kan ini kan masalahnya karena saya yang ucapin tuh. Semua orang ucapin Faisal Basri kemarin ucapin macam-macam tuh. Tapi karena saya, padahal saya konsisten mengucapkan hal itu kan. Kan bukan baru sekarang saya kasih kritik dengan kalimat yang tajam semacam itu kan. Jadi ada momentum yang berupaya untuk dilekatkan pada saya sehingga ya paruh persekusi ke saya sebetulnya kan. Jadi saya akui Ibu Mega itu orang politisi yang paling objektif. Dan batu ya Pak ya, waktu Bu Mega calon presiden tahun 2004, beliau kan presiden. Dia orang KPU bilang Bu Mega itu tidak ikut campur sama sekali kepada KPU, tidak mau mengintervensi dan tidak memakai aparat sama sekali, tidak aparat. Itu campur. Itu ya Pak. Waktu beliau bisa memakai aparat, bisa menang karena dia incumbent, tapi dia tidak pakai. Tidak main. Jadi kita hormati beliau walaupun kalah, tapi kalah dengan kesatria. Itu tahun 2004 kan Pak? 2004. Orang KPU bilang, waktu Bu Mega itu malah datang ke KPU, kamu perlu apa? Alat apa yang diperlukan? Ditawari oleh Bu Mega. Ini orang KPU cerita dengan saya. Kerja baik-baik. Yang jujur, yang adil gitu. Bu Mega tidak ikut campur waktu itu. Waktu pemilu 2004. Tidak pakai aparat segala. Dia incumbent, kalau mau bisa pakai semua alat. TNI, Polri waktu itu, di bawah dia semua. Tapi tidak ada dipakai, birokrasi. Ya lainnya kita paham lah.
udah didukung SBY, Jokowi, Prabowo, tetap aja nggak bisa ngalahin Anies. Gila ya, Anies emang powernya kuat banget di Jakarta. Ya kalaupun nanti 2 putaran tetap aja akan menang, ya nggak? Kasian deh loh. Kalau Anies itu nggak ada tandingannya di Jakarta itu. Makanya jangan ngeremehin Anies guys. 3 presiden loh, mantan presiden 2, 1 presiden. Lawan Anies aja nggak bisa. Kasian deh loh. Ternyata pengaruh Pak Anies di DKI itu begitu besar dibandingkan dengan Mulyono. Tapi yang kasihan itu RK. Untuk di putaran kedua nanti, kalau bisa jangan ada campur tangannya Mulyono. Siapa tahu ada keajaiban buat RK. Tapi kalau kita melihat, apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat, khususnya di kantong-kantong suaranya Anies Pram. Dari lembaga survei itu, ada beberapa faktor undecided voters, itu nanti mereka larinya kemana, gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% faktornya. Anies itu justru 40%. Wow, tinggi sekali. Yang kedua itu faktor RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia itu justru malah menjadi senjata makan tuan. Sebetulnya ada satu timnya RK yang gue ajak ngobrol gitu. Justru RK ini sebetulnya menyadari, tapi ada kebutuhan lain, yakni kebutuhan soal. Tapi juga ada orang-orang dekatnya Jokowi yang kemudian mendukung Pramono Anung. Malah jadi tim khusus. Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Gerakan para seniman, budayawan, para akademisi. Ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Udah dianterin pulang pakai pesawat tempur, balik lagi ke Jakarta. Kagak salah tuh Pak. Orang di mana-mana abis jadi presiden lanjut ke level internasional. Lah ini malah turun kasta. Jokowi malah milih jadi jurkam pilkada. Mondar-mandir cari panggung di kampanye pilkada. Padahal sebelum lengser Jokowi sendiri yang bilang mau pensiun. Pulang ke kampung ke Solo, mau ngurusin cucu. Yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Emang kan Bapak apa yang diomongin selalu sebaliknya. Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Silahkan tanggapi di kolom komentar pandangan kalian terkait video-video tadi. Jadi apa ya, sangat memprihatinkan nih. Andai kata semua kandidat yang diusung oleh Pak Jokowi di semua daerah itu tidak terpilih, itu lebih agak lain lagi. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.